Ya, Gubernur DKI Jakarta memilih naik angkutan umum saat berangkat dan pulang dari balai kota. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Priscila Dahuan. Cila, silakan. Ya, pemirsa, tentu Anda pernah bukan naik bus umum dan terpaksa berdiri karena tidak kebagian tempat duduk. Tapi tahukah Anda kalau gubernur kita pun, Gubernur DKI Jakarta pun pernah sepenasib, sepenanggungan dengan Anda. Nah, kalau tidak percaya kita bisa lihat langsung bukti konkretnya di salah satu akun, di foto di akun Instagram Ahok. Dan di situ berupa foto di mana Ahok juga berdiri dan tidak ada yang menyediakan tempat duduk bagi Ahok. Ya, terlihat Ahok berdiri di bus umum dan merasakan capeknya berdiri di angkutan sepulang kantor. Dalam keterangan foto, Ahok menyampaikan bahwa sesungguhnya ia pun berharap ada yang bersedia memberinya tempat duduk. Dan foto ini diambil pada hari Jumat minggu pertama, yakni hari tanpa kendaraan pribadi untuk semua jajaran Pemprov DKI Jakarta. Nelayan memprotes hilangnya lokasi mata pencaharian. Sementara sejumlah pihak juga khawatir dengan dampak lingkungan. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak pemerintah menghentikan seluruh proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Mega proyek tersebut diduga telah melanggar hukum dan terkait tindak pidana korupsi. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta juga meminta agar KPK menyelidiki dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait proyek reklamasi tersebut. Yang pertama, reklamasi ini bertujuan untuk mensejahterakan siapa? Jadi proyek reklamasi ini untuk masyarakat nelayankah atau untuk pengembang? Itu pertama. Kemudian yang kedua, untuk merubah bentang alam ini adalah kesalahan fatal. Kenapa? Untuk merubah bentang alam ini mengakibatkan bencana ekologi yang sangat besar. Contohnya di Teluk Jakarta sekarang ini sudah kehilangan 4 pulau dari Kepulauan Seribu yang dilakukan oleh proyek reklamasi. Yang terpenting lagi adalah proyek reklamasi ini harus dihentikan. Kenapa harus dihentikan? Karena proyek reklamasi ini syarat dengan korupsi. Dan semua proses perizinan tidak dilakukan, tiba-tiba gubernur mengeluarkan izin pelaksana reklamasi. Sedangkan syarat untuk bisa mengeluarkan izin reklamasi itu adalah adanya izin lingkungan dulu. Nah, izin lingkungannya belum ada, perdanya belum ada, tapi gubernur sudah berani mengeluarkan izin pelaksana reklamasi. Dan ini syarat dengan korupsi. Panggil sebagai saksi, periksa dia sebagai saksi dulu. Iya dong, dia yang ngeluarin izinnya. Dia yang ngajuin perdanya, ya kan? Dia yang menyampaikan di paripurna bahwa perda ini penting untuk Jakarta. Maka penting sebagai saksi. Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik selama ini kerap berseberangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam berbagai kebijakan pembangunan Jakarta. Namun untuk reklamasi, Muhammad Taufik mendukung langkah Ahok dengan menyebut pembangunan Jakarta memang harus mengarah ke utara. Dan berikut ini adalah wawancara reporter TV1 dengan M. Taufik beberapa waktu lalu. Kalau di Ancol sendiri nih Pak, proyek reklamasinya akan dibuat seperti apa sih Pak ini? Katanya kan mau dibuat daratan yang ada di lautan nih Pak. Kedepannya apa aja sih mau dibuat di sini? Jadi gini, kan tadi saya sampaikan, ini ada kanal laut tetap 300 meter, kemudian di sana tuh mulai terreklamasi, nanti sampai ujung sana, sampai ke sana lagi, itu ya akan ada segala macam, ada perkantoran, ada hotel, ada perumahan gitu di sini, di Ancol ini. Nah, Pulau J ini pusatnya reklamasi itu, pusatnya pulau-pulau yang direklamasi Pulau J, termasuk ada kantor pemerintahan nanti di sini. Ini justru menguntungkan untuk masyarakat atau merugikan Pak? Karena kan ini sepertinya hanya mengundang investasi ya Pak, maksudnya hanya komersil gitu, pulau yang dijadikan pulau komersil. Ini sebenarnya banyak untungnya atau justru? Nah, perda mengatur semua pihak harus diuntungkan. Nelayan harus diuntungkan, kemudian pengembang juga harus dikasih peluang untung dong, kemudian pemerintah juga diuntungkan. Nelayan misalkan ya, nelayan itu kita mesti pikirin, di dalam perda diatur bahwa ada kewajiban pengembang untuk perbaiki lingkungan kampung nelayan, bukan dipindahin ke pulau, enggak itu. Jadi kita DPRD sendiri nggak setuju kalau nelayan dipindahin ke pulau, tapi kampung yang ada di hadapan pulau-pulau reklamasi itu harus dibetulin, diberesin oleh tanggung jawab pengembang dan pemerintah. Nah, kanal-kanal yang 300 meter itu kewajiban
pengembang untuk melakukan pengerukan setiap bulan sekali secara rutin agar kedalamannya bisa terjamin. Nah, kanal antar pulau itulah jalan umum ya yang nanti nelayan masuk ke areal-areal pelelangan ikan. Tapi satu hal lagi, di pulau-pulau itu ada areal pelelangan, ada pasar modern hasil tangkapan nelayan. Dan itu dikelola oleh koperasi nelayan di situ. Mungkin salah satu contoh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pemprov Jakarta itu apa sih? Misalnya gini ya, kewajibannya, pengembang wajib yang pertama beresin itu kanal. Ya. Yang kedua wajib ada di setiap pulau itu pantai publik yang bisa diakses secara gratis oleh publik. Kalau ke Ancol masih orang bayar kan, di situ nanti nggak bisa, nggak boleh bayar. Pantai publik yang ngelola siapa? Nelayan wisatanya, ya kelompok nelayan di setiap pulau itu gitu loh. Kemudian kita mewajibkan lagi membenahi lingkungan darat. Lingkungan darat adalah lingkungan yang ada di hadapan, itu lingkungan nelayan. Itu mesti diberesin. Itu kewajiban-kewajiban yang kita cantumkan kepada para pengembang. Jadi kalau Anda mau mereklamasi, Anda berpikirlah kewajiban ini Anda lakukan gitu loh. Termasuk ada yang disebut dengan kompensasi tambahan untuk membereskan kampung-kampung nelayan. Tapi Pemprov DKI sangat memonitor adanya pengembang-pengembang itu untuk bertanggung jawab atas segala yang dilakukan, maksudnya pembangunan itu Pemprov selalu monitor. Bukan sekedar Pemprov, itu kan nanti persyaratan di setiap perjanjian pemberian izin. Kemudian DPRD melakukan kontrol atas pelaksanaan perda. Benar nggak perda ini dilaksanakan? Nah itu tugasnya DPRD. Jadi pembangunan ini sebenarnya banyak positifnya ya Pak untuk membereskan kampung nelayan ataupun mungkin wilayah-wilayah kumuh di pesisir pantai ya Pak? Iya, kan gini, pengembangan Jakarta nggak mungkin ke selatan, dia mesti ke utara. Ke utara, ya mesti ke laut gitu loh. Tinggal bagaimana cara reklamasi yang baik untuk semua pihak, untuk nelayan di sekitarnya baik, untuk pemerintah baik, untuk pengembang juga harus ada harapan profit dong gitu. Saya kira semua ini kita... Dugaan suap di balik reklamasi Pantai Utara Jakarta kembali menarik perhatian publik terkait kebijakan yang menuai polemik tersebut. Kami kembali sesaat lagi. Reklamasi lahan yang berupa perairan dapat berubah menjadi daratan. Proyek reklamasi di garis pantai DKI Jakarta menargetkan pembuatan 17 pulau baru dengan bahan pasir dari Kepulauan Seribu. Reklamasi pada dasarnya berarti menciptakan daratan baru di lahan yang sebelumnya berupa perairan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Wiktionary Bahasa Indonesia, reklamasi adalah usaha memperluas tanah dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna, misal dengan cara menguruk daerah rawa-rawa. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Di DKI Jakarta, proyek reklamasi mengacu kepada proyek di garis pantai DKI sepanjang 32 km. Sebanyak 17 pulau baru akan dibuat di garis pantai itu dengan luas total 5.000 hektar lebih. Untuk menimbun laut menjadi 17 pulau, diperlukan pasir sebanyak 3,2 miliar meter kubik. Pasir-pasir itu diambil dari sejumlah wilayah, diantaranya dari wilayah Kepulauan Seribu. 17 pulau buatan itu akan berdiri megah di sepanjang pesisir wilayah Jakarta. Setiap pulau itu akan menjadi hunian superblok, mulai dari kawasan bisnis, perhotelan, apartemen, hingga tempat wisata. Perkembangan pembangunan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta ini saat ini mulai dikhawatirkan. Ya, dan untuk mengetahui sudah sejauh mana pembahasan rancangan peraturan daerah tentang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jakarta dan rancangan peraturan daerah tentang kawasan tata ruang kawasan strategis Pantai Jakarta Utara, kita akan bincangkan mengenai hal ini dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana. Dan di studio kami juga sudah hadir Mas Mukri Friatna dari Walhi selaku Manajer Penanganan Bencana dan Konflik. Selamat sore Mas Mukri. Terima kasih sudah bersama kami. Saya juga akan sapa Pak Abraham Lunggana. Selamat sore Pak Abraham Lunggana. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji. Ya.
Iya. Saya mau ke Bang Haji Lulung dulu. Bang Haji, soal Raperda ini yang mengenai zonasi kemudian tata ruang, ini sebenarnya ceritanya lengkapnya seperti apa sih? Dan sampai sejauh ini kenapa alot banget untuk disahkan? Ya, jadi begini. Ini memang kan semua berhubungan dengan fraksi dan komisi ya, serta Balegda. Kemudian apa yang terjadi selama ini tidak bisa berjalan dengan baik tentang paripurna itu ada beberapa hal. Ada 4 fraksi ya, Demokrat, P3, PDIP, PKS masih pecah ya, itu masih menolak. Kenapa? Karena kita masih banyak didatengin orang-orang pantai pesisir pantai. Yang kemudian itu juga kita coba dari penjelasan mereka minta itu coba dievaluasi. Sebagai wakil rakyat yang representatif dipilih oleh rakyat, fraksi-fraksi itu terus memperhatikan usulan daripada rakyat. Kemudian yang kedua, untuk merubah bentang alam ini adalah kesalahan fatal. Kenapa? Untuk merubah bentang alam ini mengakibatkan bencana ekologi yang sangat besar. Contohnya di Teluk Jakarta sekarang ini sudah kehilangan 4 pulau dari Kepulauan Seribu yang dilakukan oleh proyek reklamasi. Yang terpenting lagi adalah proyek reklamasi ini harus dihentikan. Kenapa harus dihentikan? Karena proyek reklamasi ini syarat dengan korupsi. Dan semua proses perizinan tidak dilakukan, tiba-tiba gubernur mengeluarkan izin pelaksana reklamasi. Sedangkan syarat untuk bisa mengeluarkan izin reklamasi itu adalah adanya izin lingkungan dulu. Nah, izin lingkungannya belum ada, perdanya belum ada, tapi gubernur sudah berani mengeluarkan izin pelaksana reklamasi. Dan ini syarat dengan korupsi. Panggil sebagai saksi, periksa dia sebagai saksi dulu. Iya dong, dia yang ngeluarin izinnya. Dia ngajuin perdanya, ya kan? Dia yang menyampaikan di paripurna bahwa perda ini penting untuk Jakarta. Maka penting sebagai saksi. Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik selama ini kerap berseberangan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dalam berbagai kebijakan pembangunan Jakarta. Namun untuk reklamasi, Muhammad Taufik mendukung langkah Ahok dengan menyebut pembangunan Jakarta memang harus mengarah ke utara. Dan berikut ini adalah wawancara reporter TV1 dengan M. Taufik beberapa waktu lalu. Kalau di Ancol sendiri nih Pak, proyek reklamasinya akan dibuat seperti apa sih Pak ini? Katanya kan mau dibuat daratan yang ada di lautan nih Pak. Kedepannya apa aja sih mau dibuat di sini? Jadi gini, kan tadi saya sampaikan, ini ada kanal laut tetap 300 meter, kemudian di sana tuh mulai terreklamasi, nanti sampai ujung sana, sampai ke sana lagi, itu ya akan ada segala macam, ada perkantoran. Yang menuai polemik tersebut, kami kembali sesaat lagi. Reklamasi lahan yang berupa perairan dapat berubah menjadi daratan. Proyek reklamasi di garis pantai DKI Jakarta menargetkan pembuatan 17 pulau baru dengan bahan pasir dari Kepulauan Seribu. Reklamasi pada dasarnya berarti menciptakan daratan baru di lahan yang sebelumnya berupa perairan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Wiktionary Bahasa Indonesia, reklamasi adalah usaha memperluas tanah dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak berguna, misal dengan cara menguruk daerah rawa-rawa. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, reklamasi adalah proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Di DKI Jakarta, proyek reklamasi mengacu kepada proyek di garis pantai DKI sepanjang 32 km. Sebanyak 17 pulau baru akan dibuat di garis pantai itu dengan luas total 5.000 hektar lebih. Untuk menimbun laut menjadi 17 pulau, diperlukan pasir sebanyak 3,2 miliar meter kubik. Pasir-pasir itu diambil dari sejumlah wilayah, diantaranya dari wilayah Kepulauan Seribu. 17 pulau buatan itu akan berdiri megah di sepanjang pesisir wilayah Jakarta. Setiap pulau itu akan menjadi hunian superblok, mulai dari kawasan bisnis, perhotelan, apartemen, hingga tempat wisata. Ya, Gubernur DKI Jakarta memilih naik angkutan umum saat berangkat dan pulang dari balai kota. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Priscila Dahuan. Cila, silakan.
Ya, pemirsa, tentu Anda pernah bukan naik bus umum dan terpaksa berdiri karena tidak kebagian tempat duduk. Tapi tahukah Anda kalau gubernur kita pun, Gubernur DKI Jakarta pun pernah sepenasib, sepenanggungan dengan Anda. Nah, kalau tidak percaya kita bisa lihat langsung bukti konkretnya di salah satu akun, di foto di akun Instagram Ahok. Dan di situ berupa foto di mana Ahok juga berdiri dan tidak ada yang menyediakan tempat duduk bagi Ahok. Ya, terlihat Ahok berdiri di bus umum dan merasakan capeknya berdiri di angkutan sepulang kantor. Dalam keterangan foto, Ahok menyampaikan bahwa sesungguhnya ia pun berharap ada yang bersedia memberinya tempat duduk. Dan foto ini diambil pada hari Jumat minggu pertama, yakni hari tanpa kendaraan pribadi untuk semua jajaran Pemprov DKI Jakarta. Nelayan memprotes hilangnya lokasi mata pencaharian. Sementara sejumlah pihak juga khawatir dengan dampak lingkungan. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak pemerintah menghentikan seluruh proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Mega proyek tersebut diduga telah melanggar hukum dan terkait tindak pidana korupsi. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta juga meminta agar KPK menyelidiki dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait proyek reklamasi tersebut. Yang pertama, reklamasi ini bertujuan untuk mensejahterakan siapa? Jadi proyek reklamasi ini untuk masyarakat nelayan kah atau untuk pengembang? Itu pertama. Ada hotel, ada perumahan gitu di sini, di Ancol ini. Nah, Pulau J ini pusatnya reklamasi itu, pusatnya pulau-pulau yang direklamasi Pulau J, termasuk ada kantor pemerintahan nanti di sini. Ini justru menguntungkan untuk masyarakat atau merugikan, Pak? Karena kan ini sepertinya hanya mengundang investasi ya, Pak? Maksudnya hanya komersil gitu, pulaunya dijadikan pulau komersil. Ini sebenarnya banyak untungnya atau justru... Nah, Perda mengatur semua pihak harus diuntungkan. Nelayan harus diuntungkan. Kemudian pengembang juga harus dikasih peluang untung dong. Kemudian pemerintah juga diuntungkan. Nelayan misalkan ya, nelayan itu kita mesti pikirin. Di dalam perda diatur bahwa ada kewajiban pengembang untuk memperbaiki lingkungan kampung nelayan, bukan dipindahin ke pulau, enggak itu. Jadi kita DPRD sendiri nggak setuju kalau nelayan dipindahin ke pulau, tapi kampung yang ada di hadapan pulau-pulau reklamasi itu harus dibetulin, diberesin oleh tanggung jawab pengembang dan pemerintah. Nah, kanal-kanal yang 300 meter itu kewajiban pengembang untuk melakukan pengerukan setiap bulan sekali secara rutin agar kedalamannya bisa terjamin. Nah, kanal antar pulau itulah jalan umum ya yang nanti nelayan masuk ke areal-areal pelelangan ikan. Tapi satu hal lagi, di pulau-pulau itu ada areal pelelangan, ada pasar modern hasil tangkapan nelayan, dan itu dikelola oleh koperasi nelayan di situ. Mungkin salah satu contoh aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pemprov Jakarta itu apa sih? Misalnya gini ya, kewajibannya pengembang wajib yang pertama beresin itu kanal, ya. Yang kedua wajib ada di setiap pulau itu pantai publik yang bisa diakses secara gratis oleh publik. Kalau ke Ancol masih orang bayar kan, di situ nanti nggak bisa, nggak boleh bayar. Pantai publik yang ngelola siapa? Nelayan wisatanya, ya kelompok nelayan di setiap pulau itu gitu loh. Kemudian kita mewajibkan lagi membenahi lingkungan darat. Lingkungan darat adalah lingkungan yang ada di hadapan, itu lingkungan nelayan. Itu mesti diberesin. Itu kewajiban-kewajiban yang kita cantumkan kepada para pengembang. Jadi kalau Anda mau mereklamasi, Anda berpikirlah kewajiban ini Anda lakukan gitu loh. Termasuk ada yang disebut dengan kompensasi tambahan untuk membereskan kampung-kampung nelayan. Tapi itu. Pemprov DKI sangat memonitor adanya pengembang-pengembang itu untuk bertanggung jawab atas segala yang dilakukan, maksudnya pembangunan itu Pemprov selalu monitor. Bukan sekedar Pemprov, itu kan nanti persyaratan di setiap perjanjian pemberian izin. Kemudian DPRD melakukan kontrol atas pelaksanaan perda. Benar nggak perda ini dilaksanakan? Nah itu tugasnya DPRD. Jadi pembangunan ini sebenarnya banyak positif ya Pak untuk membereskan kampung nelayan ataupun mungkin wilayah-wilayah kumuh di pesisir pantai ya Pak? Iya kan gini, pengembangan Jakarta nggak mungkin ke selatan. Dia mesti ke utara. Ke utara ya mesti ke laut gitu loh.
Tinggal bagaimana cara reklamasi yang baik untuk semua pihak, untuk nelayan di sekitarnya baik, untuk pemerintah baik, untuk pengembang juga harus ada harapan profit dong gitu. Saya kira semua ini kita... Dugaan suap di balik reklamasi Pantai Utara Jakarta kembali menarik perhatian publik terkait kebijakan